Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Selidul Hadijah dari kelas reguler A. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya yang di sini. Perkenalkan, nama saya Chandra Hendrian dari kelas 1 reguler A. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Tia Eka Riswanto dari kelas reguler A. Perkenalkan, nama saya Apir Rosadi dari kelas reguler A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azkani Fabila dari kelas reguler A. Perkenalkan, nama saya Sunanda dari kelas reguler A. Berikutnya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen yang akan dibacakan oleh Apri. Yang pertama yaitu Executive Support System. Sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua yaitu Group Decision Support System dan Computer Support Kolaborasi Work System. Berfungsi untuk mencari solusi atau permasalahan untuk mengumpulkan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Yang ketiga yaitu Expert System dan Artificial Intelligence. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari S dan AL adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat, Decision Support System. Selanjutnya ada sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik. Yang kelima, Informasi Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Yang keenam yaitu Office Automatic System atau OAS. Contoh sistem informasi selanjutnya adalah OAS atau Office Automatic System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah melalui email. Yang ketujuh adalah Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasi data penting seperti suplai dan pemasok, produsen, hingga pengecer, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Sekian dari saya. Berikutnya akan dibacakan oleh Sunanda. Selanjutnya, Transaksi Processing System atau TPS adalah sistem informasi yang terkompresasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventariasi. Keuntungan biasanya adalah proses transaksi sangat cepat. Biasanya hanya membutuhkan beberapa detik. Namun, jika ada banyak file dalam antrian, waktu untuk memproses data yang diambil mungkin memakan waktu yang lama. Keuntungan lainnya adalah bahwa hal itu membuat proses pemesanan adil dengan pemrosesan file dalam urutan antrian. Lalu pada online transaksi processing ada dua kunci manfaat. Yang pertama, kesederhanaan dan efisiensi. Yang kedua, kerugian. Kerugiannya yaitu adanya kemungkinan double booking. Juga, TPS harus memakai file akses langsung. Media serial akses seperti magnetic tape tidak bisa digunakan.
Dalam OLTP, alat ini memang alat yang tepat untuk organisasi manapun. Namun dalam pemakaian OLTP, ada beberapa hal yang harus dikhawatirkan. Yang pertama, masalah keamanan dan biaya ekonomis. Kemampuan worldwide yang sistem ini berikan pada perusahaan membuat database mereka lebih mudah diserang pengacau maupun para hacker. Contoh TPS adalah yang pertama Airline Reservation, yang kedua bank deposit, yang ketiga customer return, dan yang keempat inventory procurement, dan yang terakhir order processing. Sekian dari saya. Berikutnya akan dibacakan oleh Tio. Executive Support System berfungsi untuk membantu manajer dalam berkomunikasi dengan anak buahnya. Perusahaan dapat memasang Executive Support System atau biasa disebut ASS. Support System Management ini dapat memudahkan manajer untuk mengkomunikasikan grafik dan juga informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jika komunikasi antara manajer dan bawahannya menggunakan sistem ini berjalan dengan baik, kemungkinan besar kinerja perusahaan akan berkembang lebih pesat. Jadi, jika pada perusahaan interaksi antara atasan dengan karyawan biasa terjalin cukup intens, ada baiknya untuk mengaplikasikan sistem informasi manajemen ini. Sekian. Berikut ada dampak positif dan negatif akan dibacakan oleh Dampak positif. 1. Mempercepat arus informasi. Baca bawah. Informasi. Iya, arus informasi saat ini. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif, karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat. Meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat, arus informasi dengan feedback yang merupakan karakteristik sistem informasi menjadi salah satu faktor perkembangan informasi dan komunikasi yang tampak. Langsung dulu. Lanjut. 2. Iya. 3 menit lagi lumayan. 2. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Terus baca lagi. Yang penting-penting aja. Iya. Merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. 3. Media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Membantu individu dalam mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peranan. berikutnya. Dampak negatif. Udah hafal? Berikutnya dampak negatif akan dibacakan oleh Azka. Dampak negatif yang saya catat itu adalah yang pertama adalah individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. 3. Cyberbullying. 4. Konten negatif yang berkembang pesat. 5. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. 6. Menjauhkan yang dekat. 7. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. 8. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. 9. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Contoh yang pertama itu, dampak negatif yang pertama adalah individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Adalah contohnya misalkan saya jarang bersosialisasi terhadap tetangga ataupun terhadap rekan-rekan, terhadap semuanya yang ada di dalam lingkungan kita. Terus yang
kedua itu meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Ketika kita lalai terhadap apa yang kita punya, termasuk misalkan komputer, ketika kita mengklik suatu situs yang kita tidak ketahui asal usulnya, itu akan menyebabkan penipuan dan juga kejahatan cyber. Itu aja sih yang saya catat dalam posisi dampak negatifnya. Sekian, terima kasih. Yaitu solusi berikut oleh rekan-rekan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Analisis untung ruginya pemakaian. Dan yang kedua, solusi yang kedua adalah tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya kita tidak hanya mendownload e-book, tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak. Tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan. Dan yang ketiga akan disampaikan oleh siapa namanya? Sunandar ya. Asep Sunandar. Iya sih. Oh, iya. Selanjutnya, solusi selanjutnya yaitu pihak-pihak pengajar baik orang tua maupun guru memberikan pengajaran etika dalam ber-TIK agar TIK dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Solusi selanjutnya yang dibawakan oleh Tio. Yang mana? Mana bebas. Ini solusinya adalah menggunakan software yang dirancang khusus untuk melindungi kesehatan anak, misalnya saja program Nanny Chips atau Parents Lock yang dapat memproteksi anak dengan mengunci segala akses yang berbau seks dan kekerasan. Solusi yang kelima. Solusi selanjutnya kelima, perlu ada kesadaran peran dan kerjasama antara seluruh pengguna layanan TIK. Sekian materi dari kami Kelompok 2. Sekian materi dari kelompok 2 Konsep sistem informasi. konsep Ini komputer aja gitu mas. Operator. Operator lah ya. Komputer ya ngomongnya. Terus dah, sekian dari sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ya tuh. Kami lah. sekian dari kami dari kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kami dari kelompok 2. Kurang lebih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Reguler A, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.